Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, mungkin di video pembunuhan yang sebelumnya ataupun di video-video detektif Ramit yang lainnya, Polo-polo sudah pernah mendengarkan cerita tentang seorang anak yang membunuh orang tuanya. Nah, video kali ini kebalikannya. Merupakan cerita di mana seorang ibu dihukum karena dituduh membunuh anaknya sendiri yang masih balita. Nah, Polo-polo pasti tahu, langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi di tahun 1986 di daerah Missouri, lebih tepatnya di daerah St. Louis. Cerita ini berawal mula dari seorang laki-laki yang bernama David. David ini adalah cowok yang berusia 25 tahun, jadi masih lebih muda daripada aku, 1 tahun. Nah, David ini biasanya nggak terlalu sering mengunjungi ke sebuah supermarket yang ada di dekat rumahnya. Tetapi, akhir-akhir ini hampir setiap pagi, dia itu nggak pernah tidak pergi ke supermarket itu. Dia itu rutin banget ke supermarket tersebut dan selalu membeli suatu barang. Kadang itu bisa jadi roti, kadang itu bisa jadi minuman, ya apapun itu, pokoknya setiap hari. Nah, kenapa kok David ini setiap hari pergi ke supermarket itu? Apakah supermarketnya itu punya diskon gede-gedean? Apakah barangnya benar-benar lengkap? Atau David sekarang punya hobi baru? Semua itu bukanlah jawabannya. Melainkan, alasan kenapa David ini setiap hari pergi ke tempat itu adalah karena ada karyawan baru yang bekerja sebagai staf kasir di supermarket itu. Staf baru ini bernama Patricia Starling yang merupakan cewek kelahiran tahun 1964 atau 65, ya sekitar usia segitu. Di tahun itu dia masih berusia sekitar 21-20 tahunan. Jadi masih muda banget. Nah, karena Patricia ini begitu cantik, David itu setiap hari dengan alasan membeli barang tiap hari itu mengunjungi supermarket itu. Padahal sebenarnya ya pengen lihat mukanya si Patricia itu. Nah, tiap hari dia pergi mengunjungi supermarket dan lama-lama Patricia pun jadi mulai tahu kalau sebenarnya David itu datang ke supermarket bukan untuk membeli barang, tetapi sebenarnya dia itu datang untuk melihat Patricia. Tidak cuma itu. Waktu David membeli barang, dia itu udah terlihat kayak mukanya merah, terlihat malu-malu, sungkan-sungkan, kayak gitu. Sehingga Patricia pun jadi tahu kalau David itu menyukai dirinya. Dan lama-lama mereka berdua ini menjadi saling kenal, saling dekat, dan berpacaran. Nah, hubungan antara kedua pasangan ini begitu indah, sehingga 2 tahun setelah pacaran mereka memutuskan untuk menikah menjadi pasangan suami istri. Tidak lama menikah, mereka pun diberkati dengan anak pertamanya. Anak pertamanya ini adalah seorang putra dan mereka namai Ryan. Ryan ini lahir sekitar bulan April di tahun 1989. Jadi 1986 mereka saling tahu, pacaran, habis itu nikah, dan putranya lahir di tahun 1989 di bulan April. Dan mungkin kalau ada polo-polo yang udah menikah di sini pasti tahu, rasanya punya anak pertama itu sebenarnya cukup melelahkan. Di tengah malam bangun, harus disusui, harus disayang, tiba-tiba nangis, ganti popok. Aku nggak pernah punya anak, tapi aku lihat kakak keduaku ngerawat anak pertamanya itu, wah, aku bisa merasakan betapa susahnya. Tetapi karena Patricia dan David ini mereka itu benar-benar saling mencintai dan hidupnya itu begitu indah, bahkan selama mereka merawat anak pertamanya ini pun hidupnya itu tidak terasa begitu susah ataupun melelahkan. Mereka itu masih bisa menikmati kehidupannya sambil merawat anak pertamanya ini. Ryan yang pertamanya lahir dengan kesehatan yang cukup baik dan juga tumbuh dengan baik, tiba-tiba mulai suatu hari dia itu mulai sedikit sakit. Sehingga akhirnya mereka putuskan membawa Ryan ini ke rumah sakit kecil yang ada di sekitar rumahnya. Tanda-tanda yang dimiliki Ryan waktu itu yaitu dia itu muntah-muntah dan juga sering kayak kurang enak badan gitu. Jadi kelihatan meskipun dia ini masih kecil, masih bayi, tapi itu kelihatan kalau dia itu badannya itu ada yang nggak sehat. Dan setelah diperiksa oleh dokter di rumah sakit kecil, dokter itu bilang kayaknya Ryan ini membutuhkan
pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Jadi mohon coba ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Ini saya tuliskan surat antar ke rumah sakit yang lebih besar biar bisa ditangani lebih baik. Mendengar itu, sebagai orang tua yang baru memiliki anak pertama, tentu David dan Patricia merasa begitu cemas dan cepat-cepat pindah ke rumah sakit yang lebih besar. Dan akhirnya Ryan ini dibawa ke rumah sakit yang namanya Cardinal Glennon Children's Hospital di bulan Juli tahun 1989. Jadi anaknya masih berusia 3 bulan, bayangkan. Jadi anaknya itu nggak cuma muntah-muntah, tapi juga ada tanda-tanda kayak kesusahan untuk bernafas. Dan karena kondisinya itu terlihat sedikit mencemaskan, Ryan ini dipindahkan ke ruang intensif, perawatan yang intensif. Tetapi entah kenapa, dokter dan juga tim medis yang ada di situ itu kayak melihat Patricia dan juga David dengan pandangan yang sedikit aneh, kayak ada mata-mata yang mencurigakan gitu. Tapi jujur Ryan dan Patricia yang melihat anaknya sakit, mereka tidak bisa mempedulikan tatapan ataupun pandangan dari orang sekitar. Yang mereka pedulikan hanyalah putra satu-satunya. Tetapi beberapa hari setelah itu tiba-tiba beberapa polisi datang ke rumah sakit itu dan mencari orang tua Ryan. Polisi pun melakukan pemeriksaan kepada kedua orang tua ini dengan tuduhan mereka melakukan kekerasan kepada anak kecil. Nah, jadi ternyata alasan polisi datang ke rumah sakit dan juga kenapa tim medis itu melihat orang tua Ryan sedikit aneh, yaitu karena waktu Ryan itu diperiksa, di dalam darahnya ini ditemukan kandungan ethylene glycol yang cukup tinggi. Nah, polo-polo pasti nggak tahu ethylene glycol itu apa. Jujur aku juga nggak tahu sebelum aku mencari tahu tentang kasus ini. Nah, kalau berdasarkan di Wikipedia atau bacakan ini ya, ethylene glycol adalah senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan fiber polyester, industri fabrik, serta polietilena tereftalat yang digunakan pada botol plastik. Sudah lama senyawa ini dipakai untuk bahan campuran pendingin mesin karena titik bekunya sangat rendah dan titik didihnya lebih rendah daripada air. Senyawa ini tak berwarna dan tak berbau. Dan ini ada bagian yang lebih penting lagi, yaitu sifat racunnya. Di sini tertulis, bahaya utama terletak pada rasa senyawa ini yang manis. Karena itu, anak-anak dan hewan sering tak sengaja mengonsumsinya melebihi dosis maksimal yang diperbolehkan. Nah, ketika terhirup, ethylene glycol teroksidasi menjadi asam glikolat dan kemudian menjadi asam oksalat yang bersifat racun. Ethylene glycol dan produk sampingnya yang beracun akan menyerang sistem saraf pusat, jantung, dan ginjal serta dapat bersifat fatal jika tidak segera ditangani. Nah, jadi polo-polo paham, bisa dibilang ini merupakan bahan yang lebih sering digunakan dalam pembuatan bahan-bahan plastik di pabrik ataupun bahan yang digunakan sebagai pendingin di mesin. Jadi, apakah ini aman untuk bayi? Sangat tidak. Nah, jadi dokter dan tim medis saat melakukan pemeriksaan dan menemukan ini di kandungan darahnya, mereka langsung mikir, wah ini kayaknya mamanya itu stres setelah melahirkan. Jadi pertamanya dokter-dokter itu mengira mungkin ibunya ini lagi menderita postpartum depression. Nah, postpartum depression ini apa? Ini adalah stres yang dialami ibu-ibu biasanya setelah melahirkan anak. Kalau di Google lebih tepatnya itu dituliskan kayak gini, membuat penderita merasa putus harapan, merasa tidak menjadi ibu yang baik, sampai tidak mau mengurus anak. Postpartum depression bukan hanya dialami oleh ibu, tetapi juga dialami oleh ayah. Dan paling sering terjadi 3-6 bulan setelah bayi lahir. Jadi periodenya pun cukup pas dengan kejadiannya di Patricia Sterling ini. Sehingga polisi itu datang setelah mendapatkan laporan ini dari rumah sakit. Polisi itu melihat dan mengira, oh mungkin setelah Patricia ini melahirkan anaknya, dia itu stres sehingga memberikan cairan yang tidak baik kepada anaknya sendiri, yaitu ethylene glycol, sehingga anaknya ini mengalami kesakitan seperti ini. Dan selama pemeriksaannya ini sebenarnya ibunya itu tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya. Tetapi namanya mama kan pasti pengen ketemu anaknya dan pengen ngerawat anaknya sendiri. Tetapi karena diduga melakukan kekerasan kepada anaknya, dia itu harus dijauhkan dari anaknya. Sehingga suatu hari setelah kondisi anaknya membaik, Patricia itu minta izin kayak saya tuh bener-bener pengen
seharian sama anak saya, tolong dong dikasih waktu. Akhirnya diizinkanlah 1 hari kepada Patricia Starling untuk menghabiskan waktunya 1 hari penuh bareng Ryan, yaitu pada tanggal 31 Agustus tahun 1989. Dan masalahnya terjadi lagi setelah itu, setelah kunjungan 1 hari, tiba-tiba kondisi Ryan ini mulai memburuk lagi dan bahkan meninggal pada tanggal 7 September 1989. Melihat kejadian ini, polisi menjadi lebih yakin lagi. Ini pasti ulah dari ibunya sendiri. Dan Patricia Starling langsung dipindahkan ke peradilan dengan tuduhan pembunuhan tingkat 1. Nah, di Amerika itu ada pembunuhan 3 tingkat. Tingkat 3, 2, 1 ya. Tingkat 3 ini bisa dibilang pembunuhan tidak sengaja, kayak misalnya kecelakaan gitu. Tingkat kedua yaitu pembunuhan yang bisa dibilang sengaja tapi tanpa tujuan yang jelas. Pembunuhan tingkat 1 yaitu pembunuhan dengan maksud dan juga tujuan yang jelas. Jadi kayak pembunuhan yang benar-benar berencana dengan tujuan khusus. Patricia ini ditangkap dengan pembunuhan tingkat 1 atas kematian anak putranya sendiri, bayangkan. Sampai di sini Polo-Polo pasti mikir, wih kok bisa sih seorang ibu kayak gitu. Nah, ini alasannya kenapa Polo-Polo tidak boleh nonton Detektif Ryomet itu cuman sampai setengah, sampai sini nggak boleh, harus sampai selesai. Karena pada tanggal 17 Februari 1990, anak kedua dari Patricia pun lahir. Alias saat di penjara itu sebenarnya Patricia itu udah hamil anak keduanya dan dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1990. Anak keduanya kali ini dinamai David Junior. Dan karena dilahirkan di penjara, mamanya kan nggak bisa apa-apa ya toh. Tetapi gejala yang sama ditemukan pada David Junior. Jadi gejala-gejala yang terjadi pada Ryan itu juga terjadi pada David Junior. Dan ini tidak mungkin karena Patricia itu lagi di penjara. Dia itu nggak punya bahan-bahan kayak ethylene glycol dan lain-lainnya. Lah kok bisa putra keduanya ini memiliki tanda-tanda yang sama dengan anak pertamanya yang sudah meninggal. Melihat celah ini, akhirnya suaminya David itu juga berusaha untuk membela istrinya pakai pengacara yang terkenal dan juga terus-menerus melakukan pemeriksaan sendiri untuk bisa membuktikan kalau istrinya itu bukan pembunuh ataupun orang yang melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri. Dan akhirnya ditemukanlah alasan kenapa anak pertamanya itu meninggal dan juga kenapa anak keduanya ini juga memiliki gejala yang sama, yaitu diakibatkan suatu penyakit yang disebut methylmalonic acidemia atau disingkat menjadi MMA. Nah, ini merupakan penyakit genetik, ternyata penyakit genetik, penyakit turunan gitu. Dan ini kalau berdasarkan di website gitu ya, ini tak jelaskan karena MMA ini sendiri pun aku kurang tahu kayak apa. MMA adalah sebuah gangguan pertumbuhan. Ini merupakan kelainan metabolisme bawaan, inborn errors of metabolism, yakni hambatan metabolisme protein terutama asam amino esensial valin dan isoleucin untuk menjadi produk-produk baru yang diperlukan oleh tubuh. Dengan hambatan tersebut, berarti tubuh bayi tidak bisa menerima asupan ASI maupun susu formula biasa. Nah, jadi ternyata masalahnya itu ada pada genetiknya, bukan pada ibunya. Dan berdasarkan bukti laboratorium yang dilakukan kepada anak keduanya ini, akhirnya pengacara dari pihak Patricia pun berusaha untuk melindungi Patricia dan juga membebaskan dirinya dari tuduhan pembunuhan anak pertamanya. Dan berkat kerja keras dari suaminya, akhirnya pada bulan Juli tahun 1991, Patricia dibebaskan dari semua tuduhannya. Nah, kasus ini sebenarnya merupakan kasus yang cukup besar di Amerika, bahkan pernah masuk TV show yang disebut Unsolved Mysteries. Ini merupakan TV show yang misteri-misteri di Amerika. Dan setelah menang dari kasus ini, akhirnya Patricia pun juga melakukan tuntutan kepada rumah sakit yang tadi udah aku sebut. Apa? Ada yang ingat? Yap, Cardinal Glennon Children's Hospital. Jadi, berdasarkan kasus kali ini, yang bisa kita pelajari adalah apapun yang terjadi, kita itu harus berusaha dan bisa berpikir senetral mungkin. Tidak mudah terpengaruh dengan apa yang bisa kita lihat. Meskipun fakta-faktanya itu terlihat seperti itu, kita perlu untuk berpikir lebih dalam lagi dan berusaha tetap menjadi pihak yang lebih netral lagi. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini kayak gitu. Dan di video kali ini kita jadi tahu bahwa orang tua itu tidak pernah mengecewakan kita. Ya kadang mengecewakan lah ya, kadang aku ya porik be om aku, tapi
Ya, orang tua itu tidak sejahat itu. Orang tua pasti berusaha ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Hanya saja kadang kita merasa yang terbaik, yang dikatakan terbaik oleh orang tua bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Itu masalahnya. Jadi yang kita perlukan apa? Komunikasi. Pa, yang aku pengen ini, bukan itu. Ma, yang aku pengen ini, bukan itu. Karena ini. Oke Polo-Polo, jadi semoga melalui video kali ini Polo-Polo jadi lebih bisa berpikir netral dan tidak berpihak hanya karena sesuatu yang terlihat. Oke Polo-Polo, jadi makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.